Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka ilman wa 'allimna min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi ngaji yang ke-19 tentang pembahasan kesimpulan daripada ngaji yang sebelumnya tentang pembahagian air. Jadi langsung saja hari ini kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Wal khasilu annal miyaha arba'atu aqsamin. Dan al-khasilu kesimpulannya, annal miyaha sesungguhnya air-air, arba'atu aqsamin adalah 4 bagian. Jadi air yang telah kita ngaji sebelumnya, baik dari air mutlak hingga air najis, adalah ada 4 bagian. Akhaduha, yang pertama, ma'un tahirun fi nafsihi, air yang suci fi nafsihi pada dirinya air. Mutahhirun li ghairihi, dan ia mensucikan bagi selainnya air. Jadi yang pertama adalah air yang suci, dirinya air suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Nah, ini air yang pertama. Ghairu makruhin isti'mali, tidak makruh digunakannya. Nah, air ini tidak makruh digunakannya. Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak namanya. Ghairu mutasyammis, yang tidak kena panas terik matahari. Wasaniha, yang kedua, ma'un tahirun fi nafsihi, air yang suci pada dirinya air. Dirinya air suci, mutahhirun li ghairihi, lagi mensucikan yang lainnya. Makruhun isti'maluhu, yang makruh digunakannya. Jadi yang kedua ini sama juga dengan yang pertama, bedanya yang kedua adalah makruh kita gunakan. Wa huwa al-ma'ul mutlaq mutasyammis, namanya air mutlak yang kena panas terik matahari. Biasanya disebut air musyammas. Jadi air musyammas itu beda dengan air mutlak adalah kalau air musyammas makruh hukumnya kita pakai. Wali karahati isti'malihi, dan untuk makruh menggunakan air musyammas itu tis'atu syurutin, ada 9 syarat. Kalau ada 9 syarat ini, baru air musyammas itu dikatakan air musyammas dan hukum memakainya makruh. Al-awalu, syarat yang pertama, an yakuna bi baladin harrin, air itu di balad yang panas. Cara yang pertama, air itu di
balat yang panas. Maka kalau di balat yang dingin berarti tidak disebut air musyammas walaupun kena panas dari matahari. Gitu. Ka baladil Hijaz ghairi Taif, seperti balat Hijaz yang bukan Taif. Seperti balat Hijaz yang bukan Taif, selain Taif. Jadi kalau Taif berarti ini dikecualikan, seperti balat Hijaz. Balat Hijaz adalah balat yang panas. Maka air-air yang ada di balat Hijaz yang kena panas terik matahari, maka air itu disebut air musyammas. Gitu. Bi khilaf fil baridi, berbeda persoalannya balat yang dingin. Kabala di Syam, seperti balat Syam. Ghaira kharanin, dan yang tidak panas. Maka balat Syam itu adalah tidak termasuk. Artinya air yang kena panas terik matahari di balat Syam atau di balat-balat yang dingin tidak disebut air musyammas, dan hukum memakainya tidak makruh, tetap air mutlak. Wal mu'tadil, dan balat yang sedang suhunya, panas sekali tidak, dingin sekali tidak. Kabaladil Misri wal Jawi, seperti balat Mesir dan balat Jawi, negeri Jawa, yaitu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia berarti tidak ada istilah namanya ada air musyammas. Tidak ada air musyammas di Indonesia. Kenapa? Karena balat Indonesia adalah balat mu'tadil, balat yang sedang, iklimnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Maka istilah air musyammas itu ada hanya di balat-balat yang panas. Fala yukrahu istimalu mutasyammis fiha, maka tidak makruh kita gunakan air yang kena panas dari matahari di balat dingin dan balat yang mu'tadil seperti negara Indonesia. Nah, ini perlu diingat, di sini perlu digarisbawahi apa? Bahwa di Indonesia tidak ada air musyammas. Kalaupun ada kena panas dari matahari, tidak masuk dalam kategori air musyammas yang dibahas dalam kitab fikih. Asani, syarat yang kedua, antangqilahu syamsu min halatin ila ukhra. Matahari mampu merubah air tersebut dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Air itu sudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Bi khaisu tanfasilu minhu zahumatun ta'lul ma'a. Ukuran berubah itu adalah sekira tanfasilu terpisah minhu dari air, zahumatun oleh keratan atau kikisan busuk semacam kuman atau bakteri, ta'lul ma'a yang naik di permukaan air. Nah, itu ukuran berubah. Jadi bakteri-bakteri, keratan-keratan bejana sudah naik ke permukaan air, di atas air semua. Nah, itu baru dikatakan air musyammas. Sudah berubah air dari suatu kondisi ke kondisi yang saya jelaskan tadi itu. Efek pengaruh panasnya terik matahari. Bi khilaf mujarradi intiqalihi min barudati ilal hararati. Berbeda persoalannya semata-mata berubah air dari kondisi dingin kepada kondisi panas. Karena kena terik matahari sehingga air panas. Tapi tidak berubah seperti kondisi yang tadi. Hanya berubah ke panas saja. Nah, itu tidak dianggap air musyammas. Khaisu lam yasil ila hazil khalah, sekira tidak sampai keadaan berubah itu kepada kondisi ini. Maksudnya kondisi sudah naik bakteri-bakteri kotor itu ke atas muka air. As-salisu, syarat yang ketiga. An yakuna fima yuntabi'u
ghairaz zahbi wal fiddati, bahwa air tersebut letaknya dalam bejana yuntaba yang dicetak, ghairaz zahbi wal fiddah, yang bukan dicetak dari emas dan perak, seperti kal khadidi, seperti besi, wan nahas, tembaga, wan nahuma, dan yang lain, yang seperti seng dan yang lain. Nah, yang bukan plastik dan bukan emas dan perak. Nah, air letak dalam bejana-bejana itu, bejana besi, bejana seng, bejana tembaga dan yang lain. Nah, itu kalau air dalam bejana itu kena panas matahari, panas, berubah ke panas, lalu sudah naik keratan-keratan bejana dan bakteri-bakteri naik ke muka air, itu baru dianggap air musammas. Bi khilaf ma law kana ghaira muntabi', berbeda bejana yang tidak ghaira muntaba', tidak dicetak. Kal fakhar, seperti tembikar, periuk, belanga, piring dan mangkuk. Yang plastik, bejana dari plastik. Nah, air dalam bejana plastik itu kena panas matahari, sudah berubah air ke panas sekali, tapi tetap dianggap air musammas karena bejananya itu bukan dicetak. Au fil muntaba' minaz zahabi wal fiddah, atau dalam bejana yang dicetak daripada emas dan perak, fala karaha, maka tidak makruh. Atau bejana dicetak tapi dari bejana emas, bejana perak, itu juga tidak makruh, walaupun panas sekali sudah kena terik matahari, tetap tidak makruh. Begitu ya. Ar-rabi'u, yang keempat, an yusta'mala fi khali khararatihi, digunakan air itu pada saat kondisi panasnya air itu. Dalam keadaan sedang panas kena terik matahari itu, kita gunakan untuk berwudu. Itu itu makruh menggunakan. Nah, kalau bukan dalam kondisi seperti itu, artinya bi khilaf ma law tarakahu hatta zalat khararatuhu. Berbeda air jikalau tarakahu, ditinggalkan air itu dalam saat panas kena terik matahari itu, ditinggalkan hatta zalat hararatuhu, sehingga hilang panas air itu. Nah, jadi kalau sudah hilang panas, maka tidak makruh lagi kita gunakan, begitu. Nah, itu ya. Jadi berarti kalau makruh digunakan adalah air yang kena panas terik matahari dan kita gunakan dalam keadaan panas itu makruh. Tapi kalau sudah kita tinggalkan, sudah berubah dari sudah menjadi dingin kembali. Al-khamisu, syarat yang kelima, an yakuna isti'maluhu fil badani walau syarban, bahwa penggunaan air itu pada badan, walau syarban, walaupun digunanya untuk diminum. Nah, digunakan air pada badan itu yang makruh. Tapi kalau kita gunakan air musammas tadi pada menyuci baju, pakaian, maka itu tidak makruh. Jadi jangan salah ya. Jadi makruh di sini maksudnya kita gunakan pada badan, walau syarban, walaupun itu kita gunakan untuk minum. Walau kana badana abrasin au maitin, ya, walaupun badan itu badan yang berpenyakit supa atau badan mayit, badan jenazah, itu juga makruh kita mandikan jenazah dengan air musammas, makruh hukumnya. Atau kita ada orang yang sakit supa, abras, menggunakan air musammas, itu juga makruh. Oh, hayawanin ghaira adamiyin, atau badan hewan yang bukan manusia, juga makruh digunakan. Kita mandikan hewan dengan air musammas, itu makruh hukumnya tuh. Khaisu kana yadrikuhul barsu, sekira badan itu bisa terjadi penyakit baras, sopak ya, sekal khaili, seperti kuda. Itu makruh kita mandikan kuda dengan air musammas. As-sadis, syarat yang keenam,
an yakuna tashammusuhu fi zamnil khurri. Cara yang keenam bahawa tashammusuhu, kena panas terik matahari pada air tersebut, fi zamnil khurri, pada zaman, pada musim panas. Kasaifi, seperti musim panas. Nah, di saat musim-musim panas, kena panas terik matahari pada air dalam bejana besi tadi, yang bukan bejana emas perak dan bukan plastik. Nah, di saat musim panas saja menjadi air musyammas. Bi khilaf zamanil barid, dengan berbeda musim dingin, atau mu'tadil, atau musim yang sedang. Nah, itu tidak menjadi air musyammas itu ya. As-sabi an yajida ghairahu. Yang ketujuh, bahawa tidak didapati air yang lain. Nah, itu yang ketujuh. Yang ketujuh, tidak didapati air yang lain. Kalau didapati air, kalau tidak ada an yajida ghairahu, didapat, bahwa didapati air yang lain. Kalau tidak didapati air yang lain, maka tidak makruh, bahkan wajib. Ya, tidak makruh. Ini pembicaraan ini di saat masih ada air yang lain, tapi kita menggunakan air musyammas, itu makruh. Kalau tidak ada air yang ada hanya air musyammas, itu tidak makruh. As-samin, yang kedelapan, an yakunal waktu muttasi'an. Yang kedelapan, bahwa waktu untuk mengerjakan salat masih luas, muttasi'an. Fa in daqal waktu, jika setelah sempit waktu. Ya, jika kita tidak menggunakan air musyammas tersebut, maka habis waktu, maka di saat itu wajib kita menggunakan musyammas. Tidak jadi makruh hukumnya. Au lam yajid ghaira mutashammis, atau tidak didapati selain air musyammas, yang ada hanya air musyammas saja. Fala karahah fi istimalihi, maka tidak makruh menggunakan air musyammas. Bal yajibu istimalahu, akan tetapi wajib kita menggunakan air musyammas di saat itu. Ya, di saat waktu sudah sempit, di saat kita tidak mendapati air lain, yang ada hanya air musyammas, maka hukum menggunakan air musyammas tidak makruh, bahkan menjadi wajib. Illa iza tahaqqaqa zararu, kecuali baru tidak wajib kita gunakan apabila tahaqqaq, pasti dararu, bermudarat jika kita gunakan. Sudah pasti jika kita gunakan musyammas itu badan kita bermudarat. Dannahu, atau dugaan kuat bermudarat. Jika kita gunakan musyammas, dugaan kuat kita mudarat badan kita. Fayahrumu istimalahu, maka saat itu haram kita gunakan musyammas. Bal yatayamamu, tetapi bertayamum saja. Nah, ini harus bisa dibedakan. At-tasi', cara yang ke-9 terakhir, an la yatahaqqaqa dararu ayadanahu, bahwa tidak pasti bermudarat kita gunakan musyammas, atau tidak dan kuat, dugaan kuat bermudarat, tetapi hanya waham saja, ragu-ragu saja. Dalam bahasa Arab, waham, syak, tidak sampai dan, apalagi tahaqqaq, yakin. Wa illa, jika sampai pada dan atau yakin bahwa jika kita gunakan air itu mudarat tubuh kita, haram istimalahu, haram menggunakan air itu. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat penjelasan pada syarat yang ke-8 yang barusan kita baca. Itu ya, itulah 9 syarat makruh menggunakan air musyammas. Jika syarat 9 ini salah satunya tidak ada, ya, maka air itu tidak makruh kita gunakan. Gitu ya. Wasali suha, yang ketiga, air yang ketiga, ma'un tahirun fi nafsihi, air yang suci pada dirinya air, ghaira mutahirin li ghairi, tidak mensucikan bagi yang lainnya. Air itu suci pada dirinya, tapi dia tidak mampu mensucikan yang lainnya lagi. Wahwa qismani, air ini ada dua bagian. Ma'ul musta'mal, yang pertama air musta'mal, fima la budda minhu mirafil hadasin aw izalatin najis. Air musta'mal pada air musta'mal itu air yang telah digunakan pada hal-hal yang tidak boleh tidak daripadanya, berupa mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Walaupun najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Nah, air musta'mal
air pada menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Air yang telah digunakan pada menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Itu yang pertama. Yang disebut dalam bahasa fikih biasanya air musta'mal. Wa kana ma'ul duna qulatain, dan air di bawah 2 qullah, tidak sampai 2 qullah. Nah, air musta'mal yang tidak sampai 2 qullah. Itu yang pertama. Itu air itu suci dia, tapi tidak mampu mensucikan yang lainnya. Wa ma'ul mutaghayyir bi syai'in khalituhu minal a'yan tahiran. Air yang berubah dengan sesuatu khalatahu minal a'yan, dengan sesuatu ya benda-benda suci yang mukhalid dengan air itu. Air yang sudah berubah karena bercampur dengan benda-benda suci yang bercampurnya dalam bentuk mukhalid yang tidak bisa dipisah, seperti air bercampur dengan kopi sehingga jadi air kopi. Nah, itu air itu sudah berubah menjadi air kopi. Nah, air berubah seperti itu. Nah, itu suci dia, tapi dia tidak bisa mensucikan. Maka air kopi suci bisa diminum, tapi tidak bisa kita berwudu. Gitu. Dan air-air yang semacam itu. Al-musta'niyu anhu, yang mana benda-benda suci itu, yang mana air tersebut terkaya daripada benda-benda suci itu. Maknanya air itu tidak butuh kepada benda suci itu. Beda dengan jika air berubah karena bercampur dengan lumpur, yang mana air letak di tanah, di atas tanah, dalam lumpur. Itu air tidak terkaya pada lumpur. Pasti mukhalid, pasti bercampur. Nah, tapi kalau kopi kan lain, air lain. Tapi sehingga ditaruh kopi dalam air sehingga bercampur menjadi air kopi. Nah, itu beda ya, beda. Maka kalau mukhalid berubah dengan lumpur tanah, nah, itu tidak apa-apa. Taghayuran kasiran, berubah yang banyak. Bukan berubah sedikit, berubah yang banyak. Yamna'u itlaq ismul ma'alaihi, sehingga berubah itu dapat mencegah kemutlakan nama air tersebut. Makna kemutlakan nama air, tidak bisa lagi kita menyebut air saja. Harus kita kaitkan dengan air kopi, air teh, air susu, ya, air apa lagi? Air kunyit, air mawar, harus kita sebut seperti itu. Ya. Jadi itu nama perubahan yang dapat mencegah kemutlakan nama air. Bi an yazula bihi wasful itlaq. Artinya yazula, hilang dengan berubah itu wasfu sifat mutlak tersebut. Mutlak itu artinya tidak ada kait apa-apa. Itu makna mutlak. Hilang sifat mutlak itu, sehingga harus kita sebut kaitnya. Nah, begitu. Berubah yang menghantarkan ke situ. Ka'an yuqala, seperti bahwa dikatakan ma'un nurah, air bunga. Nah, seperti itu. Enggak bisa kita katakan air saja. Harus kita sebut nurah, air bunga. Baru terpaham pada orang. Ma'us sadar, air bunga sadar. Ma'ur mirqah, air kuah. Nah, itu air kuah. Tidak bisa disebut air saja. Harus kita sebut air kuah, baru paham orang. Nah, itu perubahan-perubahan yang sudah mengantar ke situ. Nah, warabi'uha, bagian yang keempat. Ma'un mutanajjis, air najis. Wa huwa ma'ul ladzi laqa'un najasatun. Air najis adalah air yang bertemu najis dengan air tersebut. Tudraku bil basara, yang didapati dengan basar, penglihatan mata. Ya. Jadi air najis adalah air yang bertemu najis dengan air, lalu bisa dilihat dengan mata. Itu air najis. Wa huwa qismani, air najis ada dua bagian juga. Qalilun duna qulatain, yaitu air yang sedikit tidak sampai 2 qullah, bi aksar min ritlaini, ukuran ya lebih banyak sedikit daripada 2 ritel. Pokoknya air sedikit tidak sampai 2 qullah. Sawa'un taghayyara amla, baik berubah air itu atau tidak. Jadi air najis yang pertama adalah air yang tidak sampai 2 qullah, apakah dia berubah atau tidak berubah. Jika bertemu dengan najis, jika kena najis, maka air itu air najis. Walakin yustasna minna najasah maitatun la damalaha sailun asalatan.
akan tetapi dikecualikan daripada najis yang tadi, maitatun, bangkai ladamalaha yang tidak ada darah bagi bangkai itu, sailun asalatan yang mengalir pada asal-asalnya. Jadi dikecualikan daripada itu adalah air yang kena najis atau jatuh bangkai yang tidak ada darah yang mengalir pada dasarnya saat dia hidup. Ya, tidak ada darah yang mengalir. Kazambur, seperti lalat mengenyat. Akrab, kala jengking. Wal wazri, cicak termasuk juga. Ya, bangkai cicak tidak ada darah yang mengalir, jatuh dalam air berarti tidak apa-apa, tidak najis air. Wal zubab, lalat. Ya, lalat. Wal qamal, kutu. Wal bargus, ya kutu juga. Iza waqa'an, apabila jatuh bangkai yang tidak ada darah yang mengalir itu dalam bejana alladzi fihi ma'un qalilun, yang dalam bejana itu ada air yang sedikit. Jadi bangkai-bangkai yang binatang-binatang kecil yang tidak ada darah yang mengalir, termasuk cicak di situ, ya, seperti lalat, jatuh dalam bejana yang ada air yang sedikit, tidak sampai 2 kullah, maka air itu tidak najis. Itu dimaafkan. Au syai'un minal ma'i'an, atau suatu benda cair, kazaiti, seperti minyak. Ini penting. Ada minyak dalam bejana, minyak goreng misalnya, jatuh cicak, apa hukumnya? Sudah mati dalam minyak, ya, itu masih suci, tidak najis. Karena kenapa? Cicak itu tidak ada darah yang mengalir. Tapi ada kriteria. Ya, coba kita lihat. Wal aslu, dan madu juga seperti itu. Ya, masalah jijik tak jijik itu terserah, tapi secara hukum masih suci. Fa innaha la tanjisuhu. Ini keterangannya. Maka air, benda cair seperti minyak dan madu tadi tidak bernajis karena jatuh bangkai itu dalam bejana tersebut. Bisyartin, dengan syarat. Ini syaratnya, ini yang penting. Alla yatrihuha tarikhun, tidak dicampakkan bangkai itu oleh pencampak, oleh orang yang mencampak. Walau hayawanan, walaupun hewan sekalipun yang mencampak. Misalnya ada cicak mencampakkan lalat dalam bejana tadi dengan itu lain, itu bisa, atau manusia, itu sudah jelas. Pokoknya tidak dicampakkan, begitu saja. Ya, tidak dicampakkan bangkai itu dalam air itu. Maka kalau dicampakkan berarti najis, gitu hukumnya. Wahia maitatun, dalam keadaan bi an la yatriqaha tarikhun, tidak dicampakkan bangkai itu oleh pencampak, walau hayawanan, walaupun pencampak itu adalah hewan, bukan manusia. Wahia tamaidatun, dan bangkai itu dalam keadaan sudah mati. Dalam keadaan sudah mati. Ya, dalam keadaan sudah mati. Maknanya saat jatuh bangkai yang tidak ada darah mengalir tadi dalam air atau benda cair itu, dia dalam keadaan sudah mati, bukan ketika sampai di air baru dia mati. Maka kalau begitu najis. Tapi kalau jatuh dalam keadaan sudah mati, itu tidak apa-apa. Watasilu maitatun, dan sampai bangkai itu kepada air atau benda cair tadi dalam keadaan maitatun, sudah mati. Jadi penjelasan singkatnya, jatuh bukan dicampak, dan saat jatuh itu dia sudah mati.
Begitu sampai ke air atau benda cair itu sudah mati. Nah, gitu ya. Wa illa jika bukan seperti itu, najasathu, maka bangkai itu bisa menajiskan air dan benda cair tadi. Nah, jika seperti itu maka bernajis. Itu diingat ya. Nah, timbul pertanyaan di sini, bagaimana Ustaz? Kita lihat minyak sudah ada lalat di situ atau cicak. Kan kita tidak tahu jatuhnya itu di campak atau saat jatuh sudah mati atau belum mati. Itu tidak tahu kita. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, saat seperti ini bagaimana nih jawabannya? Ya, kembali kepada asal. Kalau menurut ini, tapi saya tidak bisa saya pastikan juga jawabannya dalam hal ini ya. Insyaallah akan saya jawab di video yang lain. Tapi untuk sementara saya jawab terus. Ini dikembali kepada asal. Asalnya adalah dia jatuh sendiri. Kan tidak ada orang yang mencampak. Orang yang mencampak itu kejadian yang kemudiannya. Tapi asalnya dia jatuh sendiri. Kemudian jatuhnya itu pasti karena mati. Nah, jadi kalau menurut saya itu hukumnya tetap tidak najis. Tapi ini perlu disahihkan lagi pada orang-orang yang lebih alim ya. Nah, wa kasirun bi an kana kullatan fa aksar. Dan bagian air najis yang kedua adalah kasirun, air yang banyak. Bi an dengan bahwa kana kullatan, air itu ada 2 kullah fa aksar atau lebih banyak. Wa qad taghayyara, dan sudah berubah. Air banyak sampai 2 kullah, lebih 2 kullah bahkan kena najis, jatuh najis itu. Wa qad taghayyara, dan telah berubah air itu bi ittisalun najasati, dengan sebab sampai najis ke situ. Walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya itu sedikit, atau karena takdiran, walaupun berubah itu secara takdir perkiraan saja. Maka air banyak itu tetap najis jika kuncinya berubah. Tapi jika tidak berubah, tidak bernajis. Beda dengan air sedikit tadi, berubah tidak berubah, asal kena najis itu tetap bernajis. Walau naqala min mahalin ila akhar fawajada fihi ta'mun najasah aw rikhda. Jikalau air yang banyak tadi dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dibawa dengan mobil besar misalnya, fawujida fihi, maka saat sampai di tempat lain itu didapatilah dalam air itu ta'mun najasah, rasa air, rasa najis, raihatuha, atau bau najis. Nah, bagaimana ini? Fa in wujida sababun, jika didapati sebab, yukhalu alaihi tanjisu. Jika didapati sebab, yukhalun alaihi tanjisu. Jika didapati sebab yang dapat merubahkan air itu menjadi tanjis, bernajis. Tidak ada sebab-sebab yang mendapat merubahkan air itu sehingga terasa najis, atau yang dapat merubahkan air itu menjadi bau najis. Ada sebabnya. Apapun sebabnya. Di sini ada diberikan seperti bahawa adalah makhalluha awal, tempat air banyak itu pada sebelum dipindahnya, mimma yakhsilu fihi bol, daripada barang yang hasil padanya itu kencing misalnya. Di tempat air banyak itu dekat dengan WC, tempat dekat dengan tempat kencing. Nah, lalu diambil dibawa ke tempat lain. Sampai di sana sudah bau kencing. Nah, ini ada tanda-tanda sebab yang jadi air itu bau kencing, yaitu tempat pertama tadi ada kencing. Nah, itu jika seperti itu, bagaimana? Hukima bin najasah zalika, dihukumkan dengan najis air itu karena ada sebab. Wa illa fala, jika tidak ada sebab, fala, tidak najis, walaupun sudah bau kencing, sudah rasa kencing, tapi tidak ada sebab apapun, itu tidak dikira najis itu. Itu dianggap saja air berubah dengan sendirinya. Walau jumi'at mayahul mutanajisah, jikalau dikumpulkan air-air yang bernajis itu, hatta sarat, sehingga jadilah air itu ma'un kasiran, air yang banyak, air najis yang tidak sampai 2 kullah itu dikumpul menjadi lebih 2 kullah. Ada tuhuran, di saat sudah sampai 2 kullah atau faksar atau lebih banyak, ada kembali lagi air itu tuhuran, suci. Nah, ini penting ya. Kembali lagi suci. Dikumpul-kumpulkan air najis apapun, dikumpul-kumpulkan lalu sangat banyak,
sudah hilang berubahnya, rasa sudah hilang, bau sudah hilang, warna sudah hilang. Nah, kembali lagi kepada suci. Nah, wa qullatan ini banyak kejadian ini sekarang sudah banyak dilakukan di hotel-hotel ya, di hotel-hotel sudah banyak nih. Ada istilahnya dalam ilmu kesehatan sekarang yang sedang dikaji. Biasanya orang menyebut istikhalah, perubahan dari satu benda air najis menjadi air mutlak kembali. Nah, di sini ada ini kitab mazhab Syafi'i, berarti menurut mazhab ini hal seperti ini diakui suci. Wa qullatani, dan 2 qullah khamsu mi'atun. 2 qullah adalah 500 rital di Baghdadi, di Baghdad, takriban lebih kurang. Nah, kalau dalam takaran internasional adalah lebih kurang 216 liter. Itu 2 qullah. Liter, bukan retail. Ya. Hanya ini pengajian kita hari ini, sampai sini dulu. Jadi kesimpulannya adalah air itu ada 4 bagian. Air mutlak, air musyammas, air apa lagi? Air musyammas, air musta'mal. Itu ada 2 macam, ada 2 bagian. Musta'mal, ada musta'mal pada menghilangkan hadas dan najis, dan ada air musta'mal, air yang berubah karena mukhalid dengan benda-benda yang suci. Sehingga kemudian yang keempat air najis. Baik najis air yang sedikit tidak sampai 2 qullah, atau air najis yang banyak lebih 2 qullah tapi dengan syarat sudah berubah dengan najisnya. Jadi itu kesimpulan hari ini. Kemudian ada hal penting yang perlu kita pahami, di negara Indonesia tidak ada istilah ada air musyammas. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa syarabi sudurana wasta'mil bi abdana wa antalir bi lisanina wa qawi bi 'azmina bi qawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.